Ya, dan beliau juga dulu pernah mencicipi rasanya kopi Songolas. Saya penyintas juga ya. Oke, baik, stop bullying. Stop Stop, bullying. oke. Iya. Nggak oleh. Nggak oleh, jangan. Karena apa? Kadang-kadang ucapan kita meskipun kadang-kadang itu cuma guyon, tapi kadang-kadang ya istilah orang Jawa itu jangkrik. Karena banyak orang yang maaf ya, orang mengakui orang lain itu hanya dilihat dari sisi maaf, ekonomi, jabatan, Kebanyakan itu sih. kebanyakan itu. Kalau saya sekarang Bang, hanya inginnya ya bisa bermanfaat untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu bermanfaat untuk orang lain. Oh siap. Oke. Sugeng Sonten, selamat sore. Selamat sore Bang. 1, 2, 3 jambut. Oke. Aku bebas mawon nggih anu niki. Iya, monggo santai mawon. Gaya bicaranya napa tutur katanya niki bebas. Bebas. Kita santai saja. Kadang nengko nek pas enak bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Intinya kita ngobrol aja Pak nggih. Monggo, Bang. Tapi nggih radi iku radi bingung kali ngawiti. Ketemu karo orang besar. Besar badannya. Basarnya ya. Jadi intinya kalau kita bicara di pendidikan itu kan ada guru besar, profesor. Ya, kalau saya guru yang berbadan besar. Tapi pun mendekati loh jenengan. Makanya saya iya, budaknya ini loh, budaknya. Agak sedikit heran dan juga ada sedikit alhamdulillah juga kok gelem diundang nang acara kaya ngene iki. Loh, kalau memang itu untuk apa ya? Kalau saya sih punya prinsip dalam hidup ya, Bang. Kalau kita memang apa ya? Apa sih yang kita bisa gitu ya. Jadi apa yang kita bisa, ilmu apa yang kita bisa, kalau memang itu bisa kita ya berikan dan itu ada kemanfaatannya ya. So mas kok. Why not? Ya? Iya, langsung. Jadi kita lakukan aja. Intinya nanti kan kita tidak akan pernah tahu ya konsep dalam hidup saya itu kita nggak akan pernah tahu dari mulut siapa, dari kata siapa, dari doa siapa, yang mungkin dari situ bisa membuat kita menjadi lebih baik, bisa berubah ke arah yang lebih baik, ya. Dan doa siapa yang mungkin bisa dikabulkan oleh Allah. Berarti kita harus welcome dari semua sisi arah. Dari semua sisi arah. Dan kita kalau boleh saya sampaikan ya kita minta doa dari siapapun itu. Walaupun anak kecil juga boleh. Silahkan. Why not gitu loh. Karena kita tidak pernah tahu. Ya itu tadi kembali dari doa siapa dikabulkan. Ya situ aja. Konsep hidup itu pembukaan yang cukup menarik guys. Dan sebelum lebih jauh lagi tak perkenalkan dulu, ini namanya teman saya di lingkungan bekerja, namanya Pak Moh Saifuddin. Ya. Moh itu Muhammad Saifuddin gitu ya. Yang gelarnya sih saya nggak begitu hafal. Kenapa Pak gelarnya? Karena di pendidikan lah. Gitu. Kalau gelar itu sebenarnya kan kalau boleh saya ngatakan yaitu gelar secara apa ya? Secara resmi saja, karena kadang-kadang kalau saya mengutip kata-kata Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Gontor, itu kan mengatakan bahwa sekarang ini banyak orang yang bergelar, tapi tidak berkualitas. Iya, tapi banyak pula yang orang tanpa gelar tapi berkualitas. Nah, semoga saja saya ada gelarnya dan ada kualitasnya. Lah itu aja sebenarnya. Makanya saya berterima kasih mau datang ke sini sehingga memberi motivasi. Jadi untuk masalah gelar menurut saya nggak usah disampaikan di sini. Yang penting saya hanya dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Lamongan.
Itu aja. Terima kasih sudah Iya. mau hadir. Mau mengisi menambah isi konten saya ini. Sama-sama setelah diundang itu sudah kebanggaan. Karena kalau kita bicara orang itu sebenarnya yang mahal itu orang itu bisa dipercaya. Iya. Tapi Nah, gitu sing Bang, ya. tak buat canggung iku kan sing undang lho mau ya dari orang kecil, sing diundang wong gede dan gak dikai apa-apa. Kok gelem? Loh ini. Loh ini ya. Artinya bagi saya yang namanya kepercayaan itu sudah penghargaan. Oh, ngono ya. Iya, dan Kepercayaan kepercayaan itu sudah suatu penghargaan penghargaan dan juga itu ya. penghargaan tingkat tinggi kalau bagi saya. Karena banyak orang yang maaf ya, orang mengakui orang lain itu hanya dilihat dari sisi maaf, ekonomi, jabatan, Kebanyakan apapun. itu sih. Kebanyakan itu. Mereka Tapi mau dekat dengan dia karena ada maunya. itu, gitu. tapi kan kalau boleh saya sampaikan lagi bahwa di masyarakat kita kan kita nggak pernah tahu ya, intinya kalau orang itu apakah memang kita betul-betul dihargai secara tulus atau tidak kan kita nggak pernah tahu. Intinya kan kadang-kadang orang itu melihat dari sisi kekayaannya. Karena kalau kita bicara di masyarakat sekarang sudahlah dilihat dari masyarakat apapun sekarang. Coba kebanyakan dari masyarakat itu menilai orang itu berhasil atau tidak, sukses atau tidak, ya dihargai atau tidak dari mana? Dari hartanya. Oh, gitu. Bukan dari kualitasnya, Pak. Bukan dari kualitasnya. Kuantitasnya Karena dulu. belum tentu orang yang berharta, orang yang bergelar, orang yang istilahnya tadi itu orang yang punya jabatan, Nggih. itu betul-betul berkualitas. Yaitu memang dalam konsep hidup ya memang itu saya aplikasikan sih Bang. Cuma kan memang belajar untuk itu, belajar untuk betul-betul menghargai. Karena kalau kita bicara menghargai ya dipercaya itu adalah amanah. Amanah, nggih. Dan saya membuat acara seperti ini juga semata-mata untuk belajar diri saya sendiri juga, Pak. Nggih, Belajar sama-sama. berinteraksi, komunikasi. Iya itu, karena memang pada prinsipnya kan apa ya, belajar itu kan kepada siapapun, Pada siapa? pada apapun dan dimanapun. Dan ini saya juga belajar dari Anda kan itu. Untuk apa ya? Untuk ada motivasi, motivasi untuk bisa apa ya? Mengeluarkan bakat, mengeluarkan ilmu yang itu nanti ya kalau memang nanti bisa untuk bermanfaat untuk yang lain, luar biasa. Nggih. Itu amal jariah kan ya, jadi ada ilmu di situ gitu Bang kalau menurut saya. Jadi diundang di sini tuh bagi saya ya udah luar biasa lah. Keplay dhewe kan nonton. Santai. Ya, oke. Tapi benar juga, Pak. Aku juga teringat dengan kultume Ustadz Kubi yang beberapa hari yang lalu, ketika ada seorang yang sudah bergelar katakanlah sampai profesor dan pastinya berkualitas juga, tapi ketika di suatu acara tidak ada yang menghampiri beliau sama sekali, Pak. Itunya tidak ada yang respect dengan gelar beliau dengan begitu ya. Intinya kita harus berarti maupun kita orang besar, orang kecil, orang sederhana maupun orang wah, berarti harus respect ke semuanya berarti. Nah, makanya kan gini kan. Kalau dalam konteks hidup itu kan gini, Bang. Sebenarnya orang yang bisa berkualitas dan dalam konteks nanti itu apakah orang itu dilihat dari jabatannya? Allah tidak tidak menilai dari sisi itu kan. Itu orang jabatannya tinggi, gelarnya profesor, doktor, wong nanti juga terakhir juga almarhum. Gelar terakhir Juga almarhum itu. Ya, siapapun itu dan setelah almarhum itu yang dilihat apa oleh Allah? Ya kualitas dalam konteks ketakwaan. Itu aja sebenarnya. Oh, gitu. Ya, jadi kalau misalnya profesor ya amanahnya sebagai profesor yang seperti apa, orang kaya bagaimana kalau kita zakatnya dan lain sebagainya kan gitu sebenarnya Bang. Sebenarnya itu sebenarnya. Jadi orang-orang bergelar, orang-orang punya jabatan, orang kaya kan juga hisabnya juga bertambah banyak. Bertambah banyak juga, pasti. Iya, makanya itu. Umurnya bertambah juga
sing dinilai juga semakin banyak juga kan ya. Itu Bang, gitu. Makanya kan ya memang saya sampai dalam konteks seperti ini aja sebenarnya tadi sudah kita singgung ya Bang Kir, bahwa saya untuk menjadi dosen terus kemudian kuliah S1, S2 itu sebenarnya ya apa ya, sudah lebih dari ekspektasi saya waktu SMA, waktu saya kuliah D3. Oh gitu. Iya, sehingga betul-betul ya mensyukuri apa yang sudah saya dapatkan sekarang. Kalau toh nanti ada kesempatan yang lebih dan saya bisa, ya itu tadi, karena bagi saya saat saya mungkin kuliah terus kemudian saya hanya itu ya, hanya apa ya istilahnya itu, tujuannya adalah biar nanti menjadi dokter, biar nanti menjadi rektor, biar nanti menjadi profesor. Kalau sudah seperti itu ya letak keikhlasannya di mana? Oh gitu. Tapi kan kita dari kecil itu sering dibumbui dengan, nak besok kamu kalau jadi dokter ya. Lalu cita-citanya dari apa? Dokter, polisi, pilot, tentara dan sebagainya kan. Nah, itu sebenarnya ekspektasi jenengan setelah dewasa itu sebenarnya nopo? Jadi gini, ekspektasi terbesar jenengan. Iya. Yang ingin diwujudkan sebenarnya. Jadi waktu saya SMA ya, SMA itu sebenarnya setelah lulus SMA itu kan jujur maunya jadi dokter Bang. Dokter. Jadi dokter. Tapi waktu itu daftar UMPTN dulu. Iya. UMPTN itu di UNER, saya ambil 2 jurusan, kalau nggak salah fakultas fakultas kesehatan masyarakat. Ya, terus kemudian yang di Unibrow, Universitas Brawijaya, saya ambil fakultas kedokteran. Nah, tapi dua-duanya gagal Pak. Dua-duanya gagal. Terus kemudian saya ke kuliah, mendaftar lagi di D3 radiologi Bang, di UNER. Juga. Tapi gagal lagi. Gagal lagi Bang. Gitu loh. Terus kemudian di Akademi Kesehatan Lingkungan di Surabaya Bang. Apa yang terjadi? Gagal lagi Bang. 4 kali kegagalan. Akhirnya saya waktu itu gak kuliah, gak paten istilahnya, katanya Gus Dur itu gitu ya. Terus kemudian akhirnya aku daftar pegawai negeri sipil Bang, di Lantamal 3 Surabaya. Jadi apa ya istilahnya itu, administrasinya TNI AL. Apa yang terjadi? Gagal lagi Bang. gagal maning kan gitu. Nah disitulah saya ingat omongan Bapak waktu saya SMP. Pripun? Bapak ngomongnya gini waktu saya lulus SMP, lulus SMP daftaro SPK ya. SPK. Waktu itu saya nggak begitu menggubris ya. Artinya SPK itu kalau dulu setingkat SMA. Tapi sudah bisa jadi perawat Bang. Oh ngaten. Sekolah perawat kesehatan dulu. Sekolah perawat kesehatan. Sekolah perawat kesehatan. Terus kemudian akhirnya saya waktu itu inginnya SMA kan gitu. Jadi saya nggak ngomong Bapak, pokoknya waktu itu ya saya inginnya di SMA. Waktu itu saya ngomong ke Bapak, kalau tak SMA Rien, saya tak SMA dulu kan gitu. Terus kemudian akhirnya ya itu tadi, selalu SMA gagal itu. Akhirnya saya ingat kata-kata Bapak itu. Dan akhirnya sukses dari dunia keperawatan itu. Jadi akhirnya setelah itu saya ingat, akhirnya saya daftar di Akper Darul Ulum. Dan berlanjut sampai saat ini menggeluti yang terakhir S2-nya apa Pak? S2-nya Kesehatan Jiwa Masyarakat. Nah, jadi dari D3 Keperawatan Darul Ulum, tahun 97 saya lulus, 99 saya kerja di Akper Kosgoro. Tahun 2001 saya kuliah lagi S1 Keperawatan, nurse, lulus tahun 2004 saya kuliah lagi, ambil S1 Psikologi, lulus tahun 2008 saya sekolah lagi S2 Kesehatan Jiwa Masyarakat ya, lulus tahun 2010. Intinya apa?
ini yang bisa kita petik ya, bahwa Allah itu tidak apa ya, tidak memutus keberhasilanmu. Jadi Ada saat-saat untuk berhasil itu sendiri. kata-kata bahwa Gagal. itu kesuksesan itu dimulai dari kegagalan, atau kegagalan itu bukan berarti kita tidak sukses. Contohnya ya apa yang pernah saya alami ini. Saya gagal waktu di Fakultas Kedokteran. Oh, nggih. Waktu tahun 2001 saya masuk Fakultas Kedokteran, program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Oh, nggih. Waktu tahun 94 saya gagal di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Tahun 2008 saya masuk ke sana. Program studi pasca sarjana ya. Program Magister Kesehatan Jiwa Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER. Ya. Waktu tahun 1994 saya gagal menjadi PNS. Tahun 2005 saya alhamdulillah jadi bisa PNS. lulus PNS. Nah, berarti kan artinya keinginan kita semua itu tidak harus terjadi sesuai dengan keinginan kita. Gitu, itu kuncinya, harus Pak. bisa menerima hal-hal yang kenyataan yang terjadi. Oke. Nah, dari ilmu-ilmu yang jenengan pelajari dari dulu sampai katakanlah titik sekarang ini, saya ingin bertanya tentang apa itu yang namanya mengenal diri sendiri dari sudut pandang ilmu yang jenengan pelajari ini. Mengenal diri sendiri ya. Sebelum saya masuk ke tema yang saya kasih ke jenengan kemarin. Iya. Saya kira untuk tema ya suka-suka ya. Oke, boleh. Suka-suka. Iya, Karena makanya kan kita ngobrol bebas makanya. Bebas ya. Cuma mungkin kita sentil sedikit-sedikit. Iya. Ya. Jadi sebelumnya untuk pemirsa mungkin mohon maaf ya, kita nggak pakai masker ya. Oke. Iya, dan beliau juga dulu pernah mencicipi rasanya kopi Songolas. Saya penyintas juga, Dan alhamdulillah sekarang pun alhamdulillah, itu negatif. tahun 2021 sih, di tanggal 11 Januari sampai tanggal 21 Januari saya dirawat di rumah sakit. Ya alhamdulillah sudah dinyatakan negatif tanggal 21 Januari. Terus kemudian juga sudah vaksin 1-2 ya. Iya. Semoga nanti kalau memang untuk tenaga kesehatan ada booster, kalau memang diperkenankan ya karena memang ilmu yang saya pelajari ya, bahwa ini untuk dipahami bahwa vaksin itu ya intinya kita bicara logika aja. Vaksin bukan jaminan kita tidak terserang virus, tidak terpapar. Tapi vaksin mencegah dari kejadian yang lebih fatal. Logikanya mudah sekali. Semacam pelindung lah, tapi tidak pelindung, bukan mutlak melindunginya. Misalnya kita pakai helm, apakah nggak bisa celaka? Bisa. Tapi kan lebih meminimalisir keadaan yang buruk biar tidak lebih parah. Gitu aja. Gitulah. Oke, lanjut Bang. Gimana Bang tadi Bang? Apa itu namanya? Mengenal diri sendiri dari sudut pandang ilmu yang jenengan pelajari. Iya, mengenal diri sendiri ya. Jadi kalau kita bicara mengenal diri sendiri itu, apa yang saya pelajari itu ya, itu dalam konteks kebutuhan manusia, Abraham Maslow ya. Abraham Maslow itu itu seorang apa ya, istilahnya filosof. Juga ahli psikologi bisa. Terus juga beliau juga sumbangsinya di bidang kesehatan juga banyak ya. Abraham Maslow ya. Iya, tahun 1955 itu sudah ada konsep dari Abraham Maslow tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu adalah kenyataan yang ada pada dirimu itu apa. Itu loh. Contohnya. Oke ya. Jadi Abraham Maslow mengatakan ada kebutuhan dasar manusia mulai dari pemenuhan fisiologis. Makan, minum, ya. Tidur,
buang pakaian dan hajat, sebagainya. berpakaian dan sebagainya itu. Oke. Ya, itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Makanya kalau Bang Irwan ini menanyakan apa ya istilahnya itu kenyataan diri sendiri, mengenal diri sendiri, itu sebenarnya pemahaman aktualisasi diri itu adalah tingkat kelima, Bang. Tingkat kelima. Tingkat kelima. 1, 2, 3, 4-nya? Sebentar. Jadi satunya itu fisiologis. Satu fisiologis. Kita itu manusia harus mampu untuk ya kebutuhan fisiologis kita harus terpenuhi. Loh, Iya, mari kita minum dulu. Biar ini kebutuhan biar agak garing. fisiologis ya. Minum dulu ya, bismillah. Nah, fisiologis. Yang kedua, saat kebutuhan fisiologis itu terpenuhi, nah ini tadi sudah terpenuhi, nggih. ada rasa aman dan nyaman, asik ya, hausnya sudah Oh, terpenuhi. jadi gitu. malah seger. Ya. Gitu, oke. Kemudian nyaman, ngantuk, Nyaman. tidur, nyaman. Oh, oke. Nah, Fisiologi gitu. nyaman. Nah, yang ketiga itu kebutuhan tentang, lah ini Bang Irwan ini harus apa? ini mencintai dan dicintai. Oh. Saling menghargai. Saling menghargai, Nah, ini. makanya saya saat diundang, saya dihargai. Saya merasa dihargai dan saya harus menghargai yang mengundang. Oh, macam care lah itu. Lah itu Saling peduli juga. saling nggih. menghargai. Tidak hanya dalam konteks laki-laki perempuan menghargai dan mencintai, bukan, tapi menghargai satu sama lain saat Yang kita lebih luas lagi berarti. iya, karena konsepnya kan gini dalam konteks sosial. Saat kita bisa menghargai orang lain, niscaya orang lain juga akan menghargai kita. Oh, nggih. Ah, itu. Ya. Saat kita istilahnya ada kata-kata bijak yang mengatakan berperilakulah seperti Anda ingin diperlakukan. Oke, Saat Anda ingin dihargai, hargailah orang lain. Nek Saat- pengen dijotos ya jotos Lah. kancamu. Ojo ngono, Bang. Wah, iki maine kasar iki. Konten iki konten jampul. Ya, bukan lo jual gue beli lah ya. Iya, nggih. Paham, iya. Artinya kalau kita ada yang disebut dengan sebab akibat lah. Sebab akibat. Nah, jadi dalam konteks ilmu itu ada yang disebut dengan kausa. Kausa. Ilmu kausa, ilmu sebab akibat. Penghargaan. Kausa penyebab. Oh, because. Kaos, Oh, nggih, kausa. kaos, nggih. Jadi semua akibat itu karena ada sebab. Iya, pasti. Nah, Tapi itu. pepatah enggak ada akar menjadi gimana? Enggak ada rutan akar menjadi. Wah, itu beda lagi, Bang. Itulah pokoknya gak ono iku ya siki ae. Beda lagi, Bang. Jadi itu kalau ilmu kemanfaatan sih, Bang. Oh, ngoten. Nah, memanfaatkan sesuatu yang sebenarnya aku harusnya aku harus istilahnya membuat kerajinan dari rotan misalnya. Tapi nggak ada. Oh, ini ada akar ya. Artinya jadi istilahnya memanfaatkan yang ada. apa yang ada. Yang itu tidak mengurangi arti dari apa yang kita inginkan. Nah, Oke. Lanjut ke tingkat 4. 4. Setelah kita dicintai Nggih. dan kita saling menyayangi, menyayangi, akhirnya menyayangi. muncullah harga diri, Bang. Harga diri, Bang. Saat kita dicintai, itu kan muncul, ya Allah aku koyok ngene tapi Bukan harga ono sing diri yang mencintai. komersil maksudnya ya? Bukan, tapi bukan itu, Bang. Piro harga dirimu tak tuku ngono lho. Oh, itu, Bang. Karena harga diri tidak bisa dibeli, Bang. Nggih. Harga diri tidak bisa dibeli. Yang bisa dibeli itu adalah diri, tubuh, fisik. Tapi kalau harga diri sebenarnya nggak bisa dibeli karena harga diri nggak ada nilainya, Bang. Ya, harga diri itu sangat mahal. Ya. Sekarang kalau boleh saya sampaikan ya di forum ini. Ya, mohon maaf semuanya kalau memang ada yang tidak setuju. Ya. Maaf ya kalau kita bicara misalnya menjadi seorang PSK yang dulu ada yang sampai 80 juta per jam. Nah, itu kan apakah harga diri orang itu tinggi? Bukan, Bang. Bukan.
bukan harga itu, tapi harga ijab kabul ini loh yang mahal. Karena apa? Kalau kita bicara mahal dan tidak itu ya secara logika, lah aku sak jam ae 80 juta. Lah sing mek 50.000 kabil tuh nikah ijab kabul sah, bisa dipakai sepanjang hayat. Iya. Berarti intinya harga diri itu ya nek iso dirasakno piye ya? Ale mengutarakan itu. Harga diri itu nggak ada angel? nilainya. Nggak ada nilainya. Karena orang yang bisa menghargai dirinya itu adalah orang yang mahal. Oh gitu. Orang yang mahal. Tapi orang yang mampu menjual dirinya dengan harga mahal itu adalah orang yang murah. Wah, ini filosofi, Pak. Oh, paham aku paham ya. Paham maksudnya iya. Paham ya, Pak? Iya, paham. Iya. Itu loh. Tapi aku arep ngerangkai kalimatnya tinggal jelas none rada belum, tapi aku paham ya, maksudnya. Ya, paham ya. Iya. Jadi itu harga diri, Bang. Iya, Jadi orang yang kalau sudah fisiologisnya terpenuhi, rasa amannya terpenuhi, rasa nyamannya terpenuhi, dia bisa saling mencintai, saling menyayangi, dia muncul harga diri yang tinggi. Gitu ya. Iya. Saat harga diri ini tinggi, muncullah aktualisasi. Ini aktualisasi. Orang ya Bentar, sebelum masuk ke aktualisasi yang kelima ya. monggo. Dari apa yang keempat ini tadi untuk merasakan harga diri kita itu berarti yang mampu ya apa yang bisa kita lihat itu dampak di sekeliling kita berarti ya. Atau gimana? Ya. Ada pengaruh ke sekeliling kita apa mboten? Artinya gini, Bang. Kalau kita bicara orang yang mempunyai harga diri, orang ini biasanya tidak mudah terpengaruh. Konsisten berarti. Konsisten. Intinya gini, saat dia mempunyai prinsip, Ya. ya, prinsip itu nomor 1, Bang, bukan 2, 3, 4 kan gitu. Tapi apa tidak terlalu ideologis? Tidak. Karena gini, orang yang punya harga diri, ya, dia akan menghargai dirinya dan dia tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Dia punya prinsip di situ. Tetapi dia akan mengikuti prinsip yang benar. Karena saat dia mempunyai harga diri, dia menilai dirinya itu baik, menilai dirinya itu berharga. Jadi dia akan eman, dia akan istilahnya itu dalam konteks apa ya, perlakuan dalam kehidupan, dia akhirnya eman-eman untuk istilahnya itu menukar harga dirinya dengan murah. Intinya apa? Di dalam kehidupan akhirnya dia akan bisa berjalan dalam koridor kebenaran, karena kebenaran ini mahal harganya sesuai dengan harga dirinya tadi. Oke. Sehingga dia tidak, artinya apa? Apakah dia bisa mengikuti arus? Bisa. Tapi arus yang benar. Nah, gitu loh. Iya. Arus yang benar. Ya. Sekarang dia bisa menghargai dirinya. Karena kehidupan itu kan sebenarnya hanya ada 2, teman. Apa itu? Baik dan buruk. Gak ono kehidupan terus kemudian abu-abu ya. Iku warna apa? Makanya itu. Tapi pelangi ora digawe abu-abu. Karena memang ya itu tadi, warna campuran, Bang. Iya. Dan sewu dalam konteks kehidupan lagi. Allah tidak menciptakan juga, maaf ya, jangan tersinggung, tapi ini dalam konsep keislaman juga dikatakan bahwa Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan, Bang. Di konteks manusia. Iya, di konteks manusia. Jadi intinya jangan sampai, intinya apa? Makanya kan Allah juga menciptakan pagi dan siang. Iya. Ya. Sore dan malam. Terus kemudian laki-laki perempuan, enggak ada abu-abu, hitam putih. Enggak ada abu-abu di situ. Carane komputer di sini Termasuk itu, termasuk apa ya? Enggak ada abu-abu, enggak ada yang samar-samar. Jadi ya baik, tidak ya tidak. Oh, gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh ini gennya lebih banyak ke perempuan lah, berarti mungkin ya sudah, akhirnya mungkin dia harus operasi. Tapi itu tadi ada ilmu yang mengatakan bahwa oh secara hormonal dia memang perempuan, oh secara hormonal dia laki-laki, kan gitu aja. Yeah. Karena
50% lebih 1 ke arah laki-laki itu sudah laki-laki. 50% lebih 1 perempuan yaitu ke arah perempuan dalam konteks perbandingan hormon kan gitu aja. Berarti sampai di tingkat 4 ini berarti kita harus tahu kualitas diri kita. Iya, berarti. sampai kita bisa menghargai itu. Karena saat kita sudah bisa menghargai diri kita, akhirnya kita mampu beraktualisasi. Lah itu, Nah, ini Bang. Penjabarannya pripun yang Oke, aktualisasi ini. aktualisasi itu di mana manusia itu mampu menerima dirinya. Terus Oh, aku Muhammad Saifuddin pengen jadi dokter. pengen jadi dokter biyen. 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 Kalau sekarang itu ya sudah lebih dari ekspektasi. Kalau saya sekarang, Bang, hanya inginnya ya bisa bermanfaat untuk umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah manusia yang mampu bermanfaat untuk lain. Sebenarnya itu aja cukup. Jadi cita-cita saya sekarang itu hanya sukses. Apa suksesnya? Sukses dunia akhirat cukup. Karena bagi saya sukses dunia akhirat itu sudah mencakup semuanya sudah. Apakah kaya? Bukan. Apakah ingin jadi rektor? Bukan. Hah? Apakah saya ingin jadi profesor? Enggak. Tapi saya hanya ingin sukses. Sukses dalam apa? Dalam kehidupan. Kehidupan apa? Dunia dan akhirat. Wis itu mencakup semua, Bang. Banyak Nah, makanya itu. dunia luar akhirat Lah, tuh. makanya itu. Sehingga kita ya lurus-lurus saja. Terus Oke, kita masuk ya ke aktualisasi diri ya. Secara pengertian dulu. Secara sama pengertian kalimat aktualisasi pengertian aktual. aktual tajam terpercaya. Alah itu. Ya, silet. Setajam silet kan ya. Tajam silet. Ya, jadi kalau kita bicara aktual itu kenyataan, Bang. Kenyataan. Jadi konsepnya itu inilah saya. Loh, itu loh, Bang. Inilah saya. Mau menerima. Nah, dengan apa? Dengan kelebihan dan kekurangan saya. Karena Bang ya, wes sudahlah, jujur saja. Setiap manusia itu pasti tahu dia punya kelemahan dan dia punya kelebihan. Itu pasti tahu, Bang. Cuma kadang-kadang kelebihannya ditutupi, kekurangannya ditutupi. Tapi secara hati nurani dia nggak akan pernah bisa bohong, karena dia punya kelebihan dan kekurangan dan itu pasti. Contoh, saya punya kekurangan apa? Salah satu aja ya. Saya kalau misalnya saya kan pengajar dosen, saya kurang sekali dalam hal konsentrasi saat saya mengajar. Kalau seperti ini ya, misalnya saya ngajar, terus kemudian misalnya ada mahasiswa yang buka pintu gitu, itu langsung blank saya. Itu kekurangan saya. Termasuk saat saya belajar, itu harus betul-betul tenang, Bang. Kadang-kadang yang namanya jamnya Itu pun mengganggu. Itu pun mengganggu, Bang. Wah. Padahal kan orang lain Nggih. punya kebiasaan belajar sambil lihat TV. Ada yang belajar sambil kuping Lah, musik. Lah, saya tidak akan pernah bisa seperti itu. Lah, disitulah letak aktualisasi diri itu. Oh, gitu. Intinya apa? Kita harus bisa menyadari kekurangan kita, kelemahan kita, dan kita juga harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Apakah bisa dikatakan itu ikhlas? Apanya? Ikhlas. Ikhlas. Aktual itu. Aktual bukan. Aktual di sini kalau penjabaran dalam konteks penerima hablum minallah ya. Tapi kalau dalam konteks sosial kan manusia itu holistik, Bang. Bio, psiko, sosial, spiritual. Ini harus seimbang. Bio makan, psikologis rasa mau. senang tidak dan sebagainya. Sosial ya seperti ini, komunikasi. Terus kemudian dengan masyarakat sosial. Spiritual jangan salah. Hablum minallah. Hablum minanas, hablum minallah. Nah, kalau dalam konteks aktualisasi diri, dalam konteks hablum minallah, iya ikhlas. Aku diciptakan Allah seperti ini. Aku harus bisa menerima Dikasih itu. Allah kekuatan seperti ini, kekurangan Lah, seperti ini. itu. Dan orang yang beraktualisasi diri juga harus ikhlas menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Sehingga kalau orang sudah bisa beraktualisasi diri, Bang, hidupnya tenang, Bang. Karena dia nggak akan membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Nggak akan ada namanya iri dengki. Nggak ada. Iri itu boleh, tapi iri dalam konteks yang baik. Boleh. Arek iku rek salate kok luar biasa. Mosok aku gak iso. Iku oleh.
Tapi lah nek iri, arek iku nilainya kok iso apik. Ya, nanti kalau sudah seperti itu akan muncul dengki. Contohnya waduh. Arek iku ndang cedak mbek dosen. Kok nilainya kok apik padahal sinaune yo gak. Nah, itu. Tapi kalau iri dalam konteks arek iku iso menjadi nomor 1, aku pun juga bisa. Tapi tanpa menjelekkan. Nah, itu boleh. Oke, Itu sebagai motivasi. Majulah tanpa menyingkirkan. Naiklah tanpa menjatuhkan gitu ya. Itu Bang, benar. Oke. Itu aktualisasi diri, Bang. Kita turunkan sedikit, Pak. Ya. Ini disangkut pautkan dengan itu. Ini Tadi kebutuhan dasar manusia dulu, Bang. Oke, siap. Ya. Tadi kan proses 1 2 3 4 yang tertinggi kan 5. Nah, di 4 tadi apa? Harga diri, Bang. Harga diri kan nggih. Berhubung manusia itu kan namanya juga makhluk sosial nggih. Nah, kita kan dari sini aja belum bisa menghargai diri gitu. Dan belum bisa menunjukkan apa yang kita miliki, apa kemampuan, kelebihan kita, dan itu mungkin di sosialnya juga kurang. Katakanlah tadi hablum minanas hablum minallah itu kan yang lebih mana dulu kan kita kan seimbang kan? Harus seimbang kan. Nah, betul. apakah itu nanti kita nggak bisa sampai ke titik 4 ini mungkin bisa menjadikan kita no life Insecure. iya Iya kan. Nah, Sehingga dia itu merasa rendah gak diri. gelem gak males bersosial, males bergaul, intinya yang penting nek kanggone kaum milenial saiki wis dolan HP ngegame jane ning omah ning kamar terus dijak koncone metu gak ngreken gak ngoten. Apakah itu bisa menjadikan seperti itu? Bisa, Bang. Bisa, sangat bisa. Artinya kan gini. Orang menjadi harga diri rendah. Orang menjadi no life atau istilah. Tapi sebenarnya dia punya kemampuan. Nah itu, tapi biasanya Bang, kalau orang yang punya kemampuan ya, terus kemudian ini memang harus kalau di dalam konteks psikologi ya Bang, itu harus ada support. Harus ada support. Harus ada support. Ya, harus ada support. Makanya kan sebenarnya support itu penting. Makanya akan ada yang disebut dengan support system. Support system itu apa? Support system itu support dari internal dirinya, motivasi yang tinggi untuk menggapai apa yang dia inginkan, dan support eksternal. Siapa itu? Orang terdekat, bisa orang tua, bisa teman, bisa saudara, bisa sahabat. Tapi ini juga bisa untuk dalam tanda kutip apa yang Anda sebutkan tadi Bang, itu bisa jadi dia harga diri rendah dari dirinya sendiri yang tidak mau menerima dirinya karena dia merasa rendah, dia merasa nggak berguna, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sia-sia. Terus kemudian juga ada dari support system masyarakat, orang tua atau sahabat yang mungkin kurang atau menuntut, atau mungkin dia dibully karena kemampuannya yang kurang, karena bentuk fisiknya yang kurang, karena kepinterannya yang tidak pinter atau bodoh dan sebagainya. Bisa jadi itu pembulian dan lain sebagainya. Yang itu yang bisa menyebabkan dia itu rendah diri. Jadi istilah rendah diri itu Bang, biasanya itu ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Mengapa dia kok asik dengan HP? Mengapa kok dia melarikan diri dengan HP? Karena dia sudah merasa tidak bisa diterima oleh masyarakat misalnya. Karena apa? Pernah dibully misalnya. Atau dia saat ke masyarakat dia tidak bisa diterima misalnya. Ya. Dan yang membuat nyaman akhirnya dia dengan gadget, dengan komputer. Itu akhirnya Bang. Akhirnya apa yang dia membuat bisa nyaman dia larinya ke situ. Kan itu tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, artinya itu apakah yang salah itu diri kita sendiri atau lingkungan sekitar yang tidak mau mensupport kita? Kalau menurut saya dari manajemen diri kita, Bang. Orang lain ya bukan karena lingkungan yang mengejudge dia, membuli dia. Gini ya. Saya akhirnya sekarang bicara tentang pengalaman. Iya. Nah, itu loh. Karena guru paling berharga adalah pengalaman. Karena saya pernah membuli dan saya pernah dibully.
Loh, Oke, kan gitu. yang jenengan ngebully dulu. Hasilnya Ngebully bagaimana dulu. orangnya? Oke ya. Jadi ini saya ceritakan dulu karena memang saya tidak pernah tahu ilmunya ya. Oke, Jadi waktu saya SD PSD. ada teman yang maaf ya, laki-laki Heeh. yang arahnya itu kewanitaan gitu. Oh, oke. Kita kalah sedikit. Ada melambai. Nah, itu ya. Oh. Nah, melambai, Bang. Dan itu betul-betul intinya apa ya? Intinya kasihan banget, Bang. Saya akhirnya merasa bahwa saya mempunyai sumbangsi yang besar untuk membuat dia seperti yang akan saya ceritakan. Jadi intinya itu sebelum saya cerita ke sana, saya coba untuk menganalisis ya bahwa mengapa kok dia ke arah wanita ya padahal dia laki-laki. Dia dari keluarga besar, jadi ibunya keluarganya punya anak 5 ya. Dia anak 6, dia anak kelima kalau nggak salah. Oke. Kakak 4 itu perempuan, dia laki-laki punya adik lagi perempuan. Itu dia laki-laki sendiri. Iya. Terus kemudian saya tidak menyalahkan profesi ayah ya, tapi ayahnya seorang pejuang, seorang tentara ya, Ya. TNI yang memang TNI ini kan kadang ditugaskan kemanapun ya, pasti ya. harus mau Dan kan. dia hidup dengan 5 orang perempuan, yang akhirnya apa yang dilakukan kakaknya dia ikut dan lain sebagainya itu arahnya ke sana. Jadi bisa jadi karena faktor lingkungan juga. Akhirnya dia sekolah di SD kami gitu ya. Ya, termasuk kami itu tidak menerima. Artinya kalau boleh saya ngomong, saya bukan orang baik juga ya, tapi kalau boleh saya ngomong, banyak yang membuli dia lebih. Gitu. Contoh saat dia olahraga gitu ya, olahraga bal-balan gitu ya, itu nggak ada yang mau dia menjadi rekan timnya kan gitu. Akhirnya saya selaku misalnya kapten atau ketua tim, saya yang mencoba, ayo melok aku ae. Melok aku ae. Meskipun dadi kiper ae. Meskipun ya tim saya nggak pernah menang. Tim saya nggak pernah menang karena memang dia kipernya ya mohon maaf wedi mbek bal. Kan gitu. Jadi itu kenyataannya. Terus kemudian ya memang pada satu sisi saya membela, tapi satu sisi saya juga pernah mengatakan bahwa misalnya ada acara, misalnya kita main bola, kita main betengan dulu kan ada seperti itu. Itu terus kemudian dia ikut tim kita. Saja awakmu dolen ae mbek wedok-wedok. Sewu ya, ada kata-kata band. Nah, itu ya. Wong awakmu band. Nah, itu ya. Wis dolen ambek wong wedok ae. Akhirnya dengan dia akhirnya banyak seperti menerima itu. Akhirnya sewu ya, Bang. Akhirnya dia memang betul-betul menjadi waria. Sampai jadi Iya. beneran. Ya, sampai akhirnya ya mohon maaf ya, semoga diampuni oleh Allah. Okay. Meninggal. Karena penyakit yang mungkin banyak orang yang mengatakan ya Allah alam bisawab ya. Ya begitulah. Ya, seperti itulah. Seperti itu. Itu kasus itu. Terus kemudian SMP saya dibalas, Bang. Karena saya membuli. Saya dibully waktu SMP. Nah, yang jenengan rasakan SMP kelas 1 itu saya dibully. Intinya gini ya. Intinya pokoknya gini, ada saya punya crush dengan seorang wanita SMP ya. Beranjak remaja ya itu ya. Intinya gini, saya tuh masuk SMP ketemu dengan seorang remaja perempuan yang menurut saya menarik kan gitu ceritanya. Akhirnya saya dekat lah istilahnya, dekat. Terus kemudian dia juga punya sahabat. Akhirnya kita bertiga dekat. Tapi kita tidak tahu itu rasa apa kan gitu ya. Ya. Terus kemudian dekat ini. Terus kemudian pada suatu ketika kita pokoknya kalau grup apapun itu, Bang, itu kita selalu bareng. Dan saya masih ingat waktu itu grup biologi, Bang. Waktu fisika atau biologi ya, pokoknya yang dari air yang kotor disaring di kerikil, sabut kelapa, pasir, akhirnya menjadi jernih tuh. Iya. Nah, itu. Saya masih ingat kita kelompokan, kita duduk gitu. Terus kemudian akhirnya
saya iseng. Aku kok mesti kelompok iki ya. Aku tak pindah kelompok lah. Kursi saya angkat, Bang. Pindah ke kelompok yang lain kan gitu. Ceritanya. Mendengarkan dua rekan jenengan. Iya, meninggalkan kelompok saya yang ada 2 orang ini kan gitu. Terus kemudian 5 menit nggak sampai, setengah jam nggak sampai, Bang. Saya angkat lagi ini kursi. Sudah nggak disapa satu kelompok, Bang. Wah, gak enak no kelompok liane, aku tak balik aja. Sudah saya Terus nggak diterima saya satu kelompok. Besoknya teman-teman yang lain juga sampai satu kelas nggak ada yang nyapa saya. Padahal jenengan cuman sekali berbuat, katakanlah Iya. berbuat menyimpang. Iya. Awalnya lebih banyak waktu bersama kan. Iya. Hanya satu kali itu, Pak. Tapi dampaknya gede. Dampaknya luar biasa. Dan saya betul-betul apa ya? Katanya ya itulah kalau dalam konteks psikologi itu pencarian identitas diri, Pak. Dan itu betul-betul apa ya? Istilahnya kalau waktu itu adalah badai yang luar biasa dalam kehidupan saya karena setiap pagi kalau yang saya pelajari sekarang itu saya terjadi psikosomatis. Apa itu? Psikosomatis itu ya kecemasan yang luar Trauma. biasa. Bukan. Kecemasan yang luar biasa untuk sekolah. Karena aku saya sekolah itu gak ono sing terima aku. Sak kelas lho gak ono sing nyopo. Jenengan lo smart. Lah, disitulah. Inilah kan gini. Jadi kalau boleh saya katakan setiap orang punya masanya. Setiap orang punya istilahnya itu punya cerita. Nah, ini cerita saya, Bang. Dan disitulah saya banyak belajar tentang psikologi. Dari situ akhirnya membuat saya kuat. Oke. Itu loh, Bang. Dari situlah saya membuat saya, intinya gini, saya betul-betul merasakan, Bang, pembulian itu luar biasa efeknya. Kalau waktu itu saya nggak kuat, mungkin saya bisa gila, Bang. Sekolah bayangkan, mulai masuk jam 7, itu saya sendirian, Bang. Saya nyapa teman, omong-omongan dengan teman, 2 orang yang perempuan tadi itu langsung gini. Saya nggak tahu kok begitu pengaruhnya dia gitu loh. Teman-teman yang laki-laki itu juga nggak berani, Bang. Bayangkan. Dia ngomong, "Mek ngene tok nduding tok iki lho." Itu wis aku gak wani ngomong ono iku. Ngono kok. Sampai seperti itu, Bang. Jadi aku merasa bahwa wis pokoke aku isuk iku wis mangan rasa-rasen. Wis pokoke situ psikosomatis, kecemasan untuk sekolah. Prestasi sangat turun, Bang. Saya semester 1 26 dari 40 siswa. Terus kemudian semester 2 27 dari 40 siswa. Jadi sangat berpengaruh terhadap prestasi saya kelas 1 SMP. Ya, baru kemudian apa ya istilahnya itu pokoknya saya merasa pembulian itu luar biasa. Jadi itu pembulian karena pembulian itu sebenarnya perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita atau kelompok terhadap kita. Baik itu kata-kata, baik itu perlakuan, itu namanya pembulian. Intinya berarti pembulian itu dampak negatifnya sangat luar biasa, besar, sangat luas ya. Nah, pernah ada juga kan pembulian yang dilakukan di media sosial yang namanya cyberbullying gitu. Itu kan juga bisa membuat orang pernah loh dibully di media massa, ya akhirnya juga bunuh diri karena harga dirinya terganggu, rendah diri. Apalagi akhirnya dengan orangnya depresi. itu mentalnya kurang kuat. Lah, itu loh, juga Bang. akan sangat-sangat menentukan. Itu, Bang, makanya saya kan waktu itu saya sudah ngomong kalau waktu itu saya nggak kuat mentalnya bisa gila atau bisa bunuh diri. Oke, let's stop bullying. Stop Stop bullying. Iya. Nggak oleh jangan. Karena apa? Kadang-kadang ucapan kita meskipun kadang-kadang itu cuma guyon, tapi kadang-kadang ya istilah orang Jawa itu jangget. Jangget itu membekas. Oh, jarem. Nah, meskipun gini ya. Misalnya dia itu jelas-jelas hitam. Iya. Jelas-jelas hitam. Isi tumplek gimana ireng. Terus mareno ngene. Awakmu iki lho, kok saiki tambah putih. Nah, gitu. Itu sebenarnya guyon. Tapi jangget loh, Mas. Jangget loh. Ya, jangget itu. Ya, karena ada kejadian seperti ini, Mas. Makanya hati-hati betul terhadap bullying ini. Karena gini,
Pernah ada kejadian di tahanan gitu ya. Di tahanan itu ada 3 orang yang ditahan di satu ruangan gitu. 2 orang itu tahanan karena narkoba, laki-laki 2. Yang satu sudah tua, tahanan maaf ya karena kejahatan seksual, Oke. homoseksual, tapi sudah tua ya, sudah usia kalau nggak salah 55 atau 60 gitu loh ya. Iya. Terus kemudian bertiga dengan 2 tahanan narkoba yang besar-besar ini, masih muda-muda ya, kita inilah. Terus kemudian setiap hari si laki-laki yang ini tadi, yang tua itu dihina bang, dibully. Dan saya kata-katanya itu menyakitkan, tuwek birahinya tinggi. Maaf ya, kalau istilahnya orang Jawa malah lebih kasar lagi, tuwek nga. Oh iya. Nga titik-titik an. Ngadeg ngono ya. Ya. Berdirian. Ya, berdirian. Itu pripun? Orangnya akhirnya Dia bagaimana? akhirnya kan gini, Bang. Akhirnya dia merasa dibully kan itu. Dia merasa dibully, yang dia akhirnya gini, ada dendam akhirnya, Bang. Akhirnya apa? Dia balas dendam, Bang. Dengan 2 orang ini. Karena kalau enggak, maksud saya balas dendamnya dengan apa? Ini akhirnya gini. Dia menyadari bahwa saya kecil, saya sudah tua. Kalau saya berhadapan langsung, saya kalah. Akhirnya apa? Menunggu si 2 orang ini istirahat, tidur. Apa yang dilakukan? Dilakukan, Bang. Iya. Yang satunya mati, yang satunya luka parah. Karena apa? Dipukul sama batu waktu tidur. Itu padahal akibat dari bullying. Padahal bukan fisik beliau yang 2 tadi itu ya. Dengan kata-kata. Sampai berapa akibat buruknya fisik dia hilang. Itu yang terjadi. Nyawanya melayang. Ada juga, maaf ya, itu untuk tenaga kesehatan jangan sampai misalnya kan, kalau misalnya ini kata-kata yang menyakitkan juga. Saat misalnya kita melakukan kegiatan pelayanan, ayolah komunikasi yang bagus, ramah ya, tertata komunikasinya dan sebagainya. Soalnya kadang-kadang kita nggak pernah tahu hati manusia, kita nggak pernah tahu rasa manusia. Sehingga kita harus betul-betul hati, tata krama, tata lidah. Karena lidah tidak bertulang, Bang. Iya, betul, lidah tak bertulang. Bisa setajam bisa silet, bahkan lebih pedang dari silet kan gitu. Itu pernah ada kejadian, Bang. Seorang bidan, saya nggak usah sebutkan di mana, itu saat menolong persalinan, wah itu tadi kanan sewu ya, kasar kata-katanya kan. Iya, jadi saat mau bersalin itu kan si pasien ini kan berteriak-teriak tuh. Jelas ya gopoh juga, takut teriak-teriak kan gitu. Istilahnya terus kemudian ini mungkin guyon atau bagaimana. Tenaga kesehatan ini ngomong gini, saiki sekarang aja teriak-teriak, waktu buatnya diam. Itu secara jeru tapi. Iya kan, itu menyakitkan kan. Meskipun itu kan guyon. Gak kasar tapi jeru rasanya. Iya, menyakitkan. Apa yang terjadi? Suaminya marah, Bang. Apa yang dilakukan suaminya? Ambil pesmes, silet, dilakukan ke si tenaga kesehatan ini. Apa yang dilakukan? Dipegang mulutnya si tenaga kesehatan, dirobek. Gini, Bang. Robek gini. Tolong jaga mulut, Bu. Berarti ketika itu suaminya menemani. Hati-hati terhadap bullying. Oke Pak Syekh, makanya dari tadi di awal-awal kan saya bertanya apa itu sing mengenal diri kita sendiri gitu. Nah, akibatnya kan kita harus mengenali awak dhewe itu seperti apa, kekuatannya seberapa. Nek awak ngene kok imbal balik awak kita mampu menerima apa gak, itu kan juga penting. Dan dari penjelasan sing wakeh iku mang dan waktunya juga wis termasuk lama. Tapi asik aja. Iya asik sih, asik aja. Apa sing bisa jenengan pesankan ke teman-teman, ke orang-orang bisa barangkali bermanfaat dari sekian yang tadi untuk mengatasi hal-hal yang terjadi seperti itu, kata-kata menghindari bullying untuk menguatkan mental atau biar tidak terjadi no lab dan sebagainya, itu nopo? Oke ya, jadi sebagai kesimpulan sebenarnya yang harus kita lakukan itu adalah manajemen diri, Pak. Manajemen diri. Artinya apa?
apakah kita tidak boleh emosi, Bang? Boleh. Tapi harus pada tempatnya. Tapi emosi yang elegan. Gak emosi sih ngawur kan gitu. Nah, itu. Emosi itu harus ditata. Makanya di dalam konteks manajemen diri itu ada kita emosi dulu atau berpikir dulu, Bang. Pikirlah. Ya, itulah. Cuma kadang-kadang kan dalam konteks kehidupan kan gak ngereken sasak dhisik pikir keri. Apalagi ada lagunya. Kaula Bang. muda. Ada lagunya Bang pikir keri ya. Gitu. Artinya gini, ayo kita sama-sama belajar manajemen diri. Memperbaiki diri artinya apa? Sebelum melakukan apapun itu tindakan kita, pikirkanlah efeknya. Oke, masuk. Pikirkan efeknya. Karena saat kita tahu efeknya apa dari tindakan kita nggak akan bisa untuk berbuat negatif. Karena apa? Kuncinya itu bagaimana cara kita berpikir, ya. Mindset kita tata dan berpikir dulu sebelum bertindak. Oke, berarti kita dalam belajar pun kita harus open mind. Iya, jelas Oke, itu, Pak. pasti. Nggak boleh hanya dari satu sisi. Belajar dari Pak Seto nggak boleh. Harus Ya, juga boleh. dari Banyak. Prof, harus dari Mas Banyak. Sopi, Mas Nova dan lain-lain, teman-teman yang lain berarti. Iya, Oke. saya kemarin juga belajar dari seorang security di sini. Beliau mengatakan seperti ini loh, Bang. Ngomongnya gini, dan itu belum saya buat status ya. Oh iya. Ngomongnya gini. Ya sama dengan apa yang kita bahas ya tentang kualitas seseorang gitu. Jadi beliau itu mengatakan seperti ini. Sebenarnya kualitas seseorang itu dilihat dari mana sih Pak Udin? Pertanyaannya seperti itu. Karena yang saya tahu banyak orang yang di sini itu bergelar, banyak orang yang punya jabatan, berjabat, ilmu, tapi tidak bisa mengaplikasikan bagaimana berakhlak. Bagaimana berakhlak? Intinya mungkin beliau tanya itu penting mana akhlak sama ilmu. Lah, itu. Sebenarnya sama-sama penting kalau memang bisa berjalan seiring. Berarti harus dikorelasikan. Iya, tapi kalau kita hanya mengatakan hanya ilmu toh tanpa akhlak ya ilmu itu buta. Ilmu itu buta, nggak ada yang nata. Ya. Iya. Alangkah baiknya kalau ilmu itu juga didasari dengan akhlak. Intinya akhlak dulu baru ilmu lah. Oh gitu. Iya, Akhlak juga sempat kisahnya kan kemarin di Kultum ya. Iya. Pak Ustadz Kubi ya. Iya, sama. Akhlak dulu baru ilmu. Oke Pak Say. Quote terakhir untuk teman-teman kita Pak. Quote-nya. Iya. Iya. Yang pertama, karena memang tema kita adalah harga diri. Hargailah dirimu yang pertama. Stop bullying. Ya, berpikirlah sebelum bertindak. Oke, mantap. Mari menata diri, manajemen diri guys. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah kuatkan untuk manajemen diri. Orang yang sukses itu ada 3. Manajemen diri, manajemen waktu, disiplin terhadap diri dan disiplin terhadap waktu. Disiplin waktu, disiplin diri. Wih, mantap sekali guys. Oke, di penghujung acara jemput saya. Oke. Intinya apa itu? Kuatku iki wis banyak kita dengar di mana-mana. Apa itu namanya? Mulutmu harimaumu. Nah, ini jagalah ucapan kalian dimanapun kalian berada. Dan di akhir acara ini saya ucapkan terima kasih banyak atas sama-sama ilmu yang diberikan, quote-quote-nya, inspirasi, motivasinya dan sebagainya. Di akhir ini saya katakan tidak satu kali tapi berkali-kali di setiap akhir acara. Mari kita berbahagia dengan mensyukuri apa yang kita miliki dan sehingga akhirnya kita bisa berbahagia. Ya, begitulah. Iya. Nah, karena inti kebahagiaan itu bersyukur. Yaps, bersyukur. Okay. Jangan batasi diri Anda dengan kekurangan Anda. Ya, nikmati dan syukuri. Mantap. Ya, makasih Pak Say. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.